Halo pejuang gemuk sehat, selamat datang di program 30 Days Weight Gain Challenge. Terima kasih buat kamu yang sudah membeli susu Querpo sebagai pendamping program gemuk sehatmu. Supaya lebih enak ngobrolnya, aku panggil kamu dengan sapaan warga aja ya. Aku berterima kasih juga karena kesediaan kamu sebagai anggota warga pejuang gemuk sehat yang udah mau belajar tentang cara gemuk sehat karena jujur-jujuran aja. Banyak banget orang yang gagal untuk naikin BB padahal udah coba beli susu, minum pil, konsultasi dengan dokter. Dan aku nggak pengen warga ngalamin hal yang ini. Makanya aku pengen kasih tahu hal-hal yang nggak semua orang mau share soal naikin BB. Oke, kita langsung mulai aja ya. Sebelum mempraktekkan isi materi, aku pengen ngasih tahu warga bahwa program yang kami buat ini benar-benar program yang super sederhana. Kamu bisa praktekin saat lagi sibuk, kerja, traveling, di luar kota, bahkan di saat kamu lagi sibuk-sibuknya. Karena target aku pengen kamu bisa ngelakuin program ini tanpa ada halangan dimanapun dan kapanpun. Selagi dalam sehari kamu bisa makan, artinya kamu bisa lakuin. Gak pernah aku lihat ada orang yang gak makan dalam sehari, pasti makan. Mau makan 2 kali, 3 kali, 5 kali, pasti pokoknya makan. Jadi aku bisa pastiin bahwa program ini sangat cocok untuk kamu yang super sibuk, tapi pengen gemuk asal kamu mau meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai habis. Mau kerja shift pagi, siang, sore, malam, mau kamu cuma sempat makan 2 kali, mau kamu gak punya waktu yang penting, ikutin syarat yang kita kasih di video ini. Sebelum kita masuk ke program, aku mau jelasin soal beberapa video yang kamu dapat. Video pertama, kita akan ngajarin pola makan agar kamu bisa gemuk. Video kedua, kita akan ngajarin apa itu olahraga angkat beban agar bikin perut nggak buncit pada saat udah naik. Video ketiga, kita ngajarin tentang cara naikin BB pada saat puasa. Dan video yang keempat, kita ngajarin cara naikin berat badan khusus untuk kamu yang punya target kenaikan lebih dari 10 kilo. Dan gimana sih caranya menjaga BB supaya nggak akan pernah turun setelah sudah naik. Nah, keempat video ini bisa kamu tonton sampai habis. Kamu juga bisa konsultasi atau tanya via WhatsApp. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk video pertama di dalam program ini aku membagi jadi 2 jenis program. Yang pertama adalah simple program dan yang kedua adalah practical program. Bedanya apa sih? Simple program adalah metode yang cocok untuk kamu yang punya kesibukan dan keterbatasan waktu. Kerja siang malam, makan kadang sempat kadang enggak, serta nggak punya waktu untuk olahraga dan ingin cara yang cepat dan praktis. Saya sangat menyarankan program ini untuk kamu yang benar-benar sibuk dan kamu bisa tetap mendapatkan kenaikan berat badan tanpa harus belajar. Tetapi kekurangannya karena program ini dilakukan dengan makan yang bebas dan tanpa olahraga, maka lama-kelamaan perut bisa menjadi buncit. Kalau untuk percobaan 1 bulan pertama silakan aja. Tapi kalau mau untuk kenaikan yang lebih baik, sehat, badan bagus, perut nggak buncit, kolesterol nggak tinggi, nah bisa mulai dengan practical program. Practical program adalah metode yang didesain sedemikian rupa berdasarkan rekomendasi dari ahli gizi. Setiap aturan makan yang dikonsumsi sudah sesuai takaran nutrisi yang dibuat mengikuti kaidah standar nutrisi untuk orang Indonesia sehingga warga yang mempraktekkan metode praktikal ini bisa lebih sehat dan punya badan ideal. Tetapi kekurangannya, warga harus mempelajari 4 video yang harus kamu tonton termasuk video ini sampai habis serta mempelajari jadwal dan menu makan serta teknik olahraga angkat beban agar bikin perut nggak jadi buncit. Untuk tingkat keberhasilan kedua program ini sebenarnya sama-sama punya keberhasilan. Bedanya kalau di simple program, kalau aja porsi makan kamu sedikit, maka kemungkinan kamu naik juga akan sedikit. Kalau aja kamu makan gorengan kebanyakan tapi kamu nggak olahraga, maka perut kamu akan buncit. Tapi program ini cocok untuk orang yang mau simbol-simbol aja, nggak mau ribet karena punya kesibukan. Sedangkan di practical program tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi karena kamu lebih bisa memilih makanan yang tepat dan mengerti kenapa naik, juga bisa mengajarkan ke orang lain serta membantu menjaga berat badan ketika nanti sudah naik. Sedangkan di simple program kamu udah bisa naik tanpa perlu mikir dan hanya fokus praktek. Oke, kita mulai dari simple program dulu ya. Di dalam simple program kamu hanya perlu makan 3 kali sehari dan susu Querpo 2 kali sehari. Makannya boleh apa aja dan kapan aja, yang penting 3 kali sehari. Tapi porsi makannya kamu tambah dari porsi biasa kamu makan ya. Misalnya biasanya kamu sarapan roti yang tadinya sehelai jadi 2 helai. Makan nasi yang tadinya 1 santong jadi 2 santong. Terus buat yang ikut simple program, dalam setiap porsi makan jangan sampai banyak banget sayurannya dan fokus perbanyak daging atau telur atau tahu atau tempe.
Karena sayur itu kecil banget kalorinya, beda sama daging yang bisa bikin gemuk. Jadi nggak boleh cuma nasi plus sayuran. Harus ada nasi, daging plus sayur atau lauk. Sisanya selain nasi bebas, apalagi kalau beli makanan di luar itu bebas. Kemudian 2 kali susu Quarpo boleh diminum kapan aja. Misalnya kamu dibarengin dengan makan, boleh, atau dipisah juga boleh banget. Cara minumnya tinggal tuang 250 air sedang atau dingin atau air panas, lalu tuangkan 2 scoop susu. Untuk scoop ini ada di dalam pouch ya, jadi dicari aja. Berikutnya masukkan besi pengaduk. Ini gunanya untuk lebih mudah melarutkan susu. Tutup yang rapat dan shake selama 30 detik dan siap untuk diminum. Kalau nggak punya shaker bisa beli atau bisa pakai blender. Untuk jadwal makan bebas, nggak ada ikatan, tetapi kalau mau teratur boleh juga ikutin saran aku mulai dari sarapan, makan siang, dan makan malamnya. Susu Quarponya boleh dibarengin dengan sarapan atau sebelum tidur. Untuk cara penyajian susunya, kamu bisa baca di keterangan belakang pouch. Oke, untuk simple program hanya ini saja, maka kamu udah bisa naik 2-4 kilo per bulan. Kalau aku sanggup makan lebih dari ini boleh nggak? Sangat diperbolehkan, justru ini membuat kenaikan kamu lebih cepat. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa tanyakan ke Minpo di WhatsApp ya. Di luar makan 3 kali sehari dan susu Quarpo 2 kali sehari, kamu diperbolehkan nyemil atau makan lagi. Karena dengan nyemil dan makan lagi, peningkatan berat badanmu bisa naik 2 kali lipat dari target seharusnya, dan ini bebas apa aja yang dicemilin. Selamat praktek, dan please untuk yang simple program, kalau udah BB-nya naik, tolong buka video ini lagi, masuk ke dalam practical program untuk belajar lebih detail dan lebih sehat lagi. Sekarang kita masuk ke practical program. Silakan tonton video ini sampai habis karena di sini aku akan mengajarkan banyak hal penting seputar naikin berat badan dan kamu harus tahu itu. Sebelum masuk ke dalam program, aku pengen kamu melakukan satu hal penting dulu, yaitu percaya bahwa warga bisa gemuk meskipun sibuk. Aku yakin kalau warga mempraktikkan apa yang aku share selama 1 bulan ke depan, warga bisa naik BB sesuai dengan keinginan warga. Percaya sama aku bahwa itu mudah. Nggak susah, nggak buang waktu, bahkan 5 hari pertama warga udah bisa ngerasain kenaikan 0,5 sampai 1 kilo asalkan benar-benar dipraktekin secara serius dan nonton video ini sampai habis. Tapi aku nggak bisa memungkiri bahwa semua metode ini nggak akan berhasil kalau warga nggak punya komitmen, malas-malasan, atau prakteknya bolong-bolong. Jadi aku butuh yang namanya waktu untuk warga nonton 4 video sesi ini dan komitmen untuk warga mempraktekkan. Dan aku yakin warga bisa gemuk dengan cara yang sudah kami share. Berikutnya aku pengen warga untuk cek kembali bonus program dan fasilitas yang sudah Mimin Quarpo kasih di WhatsApp. Nih aku coba praktekin ya. Yang pertama, warga dapat surat berjudul dokumen rahasia. Terus di surat ini warga diminta kunjungi website pejuanggemuk.com. Terus warga masukin data, langsung WA Minpo. Lalu Minpo kasih link buat buka website. Nah, setelah buka website, ada nih beberapa pilihan seperti 4 video program, video tutorial angkat beban, dan menu makanan tinggi kalori dan jadwal makan atau disebut meal plan dan timetable. Nah, pertama warga tonton dulu 4 videonya. Untuk video pertama dan kedua boleh langsung ditonton. Video ketiga di minggu depan, video keempat ditonton 2 minggu lagi supaya nggak pusing. Kalau meal plan dan timetable ini isinya apa sih? Isinya adalah makanan apa aja yang wajib warga makan selama program dan jam makannya. Kalau video olahraga angkat beban, ini tutorial gerakannya. Nanti di dalam video materi dijelasin kenapa harus angkat beban. Jadi fokus dulu tonton video 1 dan 2, oke? Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam programnya. Pertama dari pola makan. Kenapa sih ada orang yang makan banyak tapi susah gemuk? Perlu diketahui bahwa untuk bisa naikin BB itu bukan dari makan banyak tapi makan melebihi kalori. Ada beberapa makan yang kalau dimakan tuh banyak banget tapi kalorinya kecil. Tapi ada juga yang porsinya kecil, kalorinya besar. Kita pakai contoh antara sayur dan daging sapi. Beratnya sama-sama 100 gram. 100 kalori sayur brokoli mungkin terlihat banyak banget karena dengan berat 300 gram. Dan kalau dimakan bikin kenyang. Bayangin makan 1 piring brokoli sama kayak makan nasi 3 sendok tapi bikin kenyangnya seharian. Nah ini cocok buat yang mau kurus. Sedangkan 100 kalori stick ini tuh sama seperti sepotong daging sapi. Jadi bukan masalah dimakan banyaknya tapi dimilih yang tinggi kalori. Nah seperti apa sih makanan yang tinggi kalori? Kami sudah siapkan di meal plan, jadi kalian tinggal buka aja dan pilih.
Mulai dari daging yang tinggi kalori, buah yang tinggi kalori, ada semuanya di meal plan. Oke, masalahnya makan tinggi kalori aja nggak cukup, tapi harus bisa pilih yang sehat. Karena kalau nggak sehat, ujung-ujungnya bisa kena kolesterol dan berbagai penyakit lainnya. Sehat atau tidaknya seseorang tidak bisa dilihat dari bentuknya, tapi dari pilihan makannya. Karena faktanya orang yang badannya berotot belum tentu asam urat atau kolesterolnya rendah loh. Ada juga yang badannya berotot, tapi pas dicek kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, dan sebagainya. Kenapa bisa penyakitan? Karena pilihan makanan yang kurang sehat. Jadi punya otot bagus, tulang kuat, imun kuat, tapi makanan nggak sehat sama aja. Nah, apalagi orang yang kurus atau gemuk. Orang yang kurus penyakitan itu ada, orang gemuk yang penyakitan juga ada. Jadi jangan sampai yang kurus pas mau gemukin malah jadi penyakitan, badan pegel-pegel karena asam urat tinggi misalnya, tapi gemuk. Juga sih gemuk, pas mau diet kalorinya sedikit tapi makanannya nggak sehat, tetap aja punya potensi untuk penyakitan. Jadi gimana nih supaya nggak penyakitan? Nah, yang pertama pilihlah makanan yang sehat. Makanan sehat itu cuma 2. Makan yang tidak goreng dengan minyak panas. Yang kedua, makanan yang tidak dikonsumsi secara berlebihan. Karena nanti kalau makanannya digoreng, terus ujung-ujungnya gemuknya cuma di perut aja. Udah gitu kolesterol, asam urat semuanya naik. Trans fat atau lemak jahatnya itu terkumpul di liver. Makanya kenapa atlet binaraga kalau mau naikin berat badan itu sebenarnya gak gampang. Karena mereka diharuskan makan yang banyak tapi sehat semua. Nah, kalau di sini programnya saya nggak langsung maksain warga untuk makan sehat semua. Karena nanti bisa stres, kecuali kamu punya kebutuhan khusus. Misalnya kamu jerawatan, ma akut, dan sebagainya. Nanti ada sesi khusus di akhir video. Tapi untuk yang normal-normal aja di awal-awal saya kasih porsi 50 sehat dan 50% setengah sehat. Nanti kalau BB udah naik baru deh pelan-pelan dinaikin ke yang sehat semua. Tapi Kak, emang boleh ya minum atau makan gula? Bukannya itu berbahaya? Kalau mau naikin BB sangat diperbolehkan untuk mengkonsumsi gula. Karena mulai dari gula, garam, lemak semuanya kan pasti kita lebihin kalau mau naik BB. Asalkan kita nggak berlebihan masih nggak apa-apa banget. Yang penting nutrisi antara karbohidrat, lemak, dan protein itu seimbang. Makanya meal plan yang kami buat itu dibuat supaya makanannya tetap seimbang dan sudah berdasarkan rekomendasi dari ahli gizi. Oke, kita lanjut ke programnya ya. Jadi di dalam meal plan kami membedakan antara porsi laki-laki dan perempuan. Karena beda porsi dan ukuran antara laki-laki dan perempuan. Kedua program yang kami sarankan saat ini untuk kenaikan 2-4 kilo per bulan. Karena ini adalah angka yang paling sehat untuk bisa naikin BB. Semakin kamu bisa mengikuti aturan main di dalam program yang kita buat, maka semakin tinggi kenaikannya. Oke, untuk bisa gemuk kalian harus makan 5 kali sehari. Wah, banyak banget, tenang. Kami tahu 5 kali sehari itu pasti yang pertama capek ngunyahnya karena makan mulu. Kemudian yang kedua bingung harus makan apa kalau sembarangan nggak sehat. Yang ketiga makan banyak juga nggak praktis. Yang keempat biaya makan tinggi kalori cenderung mahal. Nah, disinilah peran susu Purpose sebagai solusi dari 4 masalah di atas. Kita bahas perannya dulu ya. Fungsi pertama sebagai makanan praktis dengan kalori yang sama. Harga susu Quarpo plus shaker itu 185.000. Jadi susunya 145.000, shakernya 40.000. Nah, 145.000 ini untuk 10 kali minum. Artinya 1 kali minum susu Quarpo adalah 145.000 dibagi 10 kali minum sama dengan 14.500 ya. Jadi 14.500 sekali minum. Jika dibandingkan dengan beli makanan di luar yang harga 30.000 dengan susu Quarpo yang 1 kali minumnya 14.500, kamu sudah bisa menghemat Rp16.000 dalam 1 kali porsi makan. Atau kalau kamu tipe yang kadang beli, kadang masak dengan biaya Rp23.000 dan dibandingkan dengan susu Quarpo yang Rp14.500, maka kamu sudah menghemat Rp8.500 dalam 1 kali makan. Jadi makan yang tadinya 5 kali sekarang hanya perlu jadi 3 kali dan minum susunya 2 kali sehari. Lebih praktis dan mudah. Mari kita bandingkan kalori dan protein susu Quarpo dibandingkan beberapa makanan ini.
Nah, dalam satu porsi mie ayam bakso terdapat 420 kalori dan 18 protein dengan harga 18.000. Dalam satu porsi nasi goreng ayam terdapat 420 kalori dan 13 protein. Dalam satu porsi nasi ayam goreng tepung terdapat 480 kalori dan 21 gram protein. Sedangkan dalam satu susu Quarpo terdapat 500 kalori dan 15 protein dengan harga 14.500. Sebenarnya nggak beda jauh, tetapi lebih praktis karena tinggal telan dan Quarpo bisa membantu meningkatkan nafsu makan setelah dikonsumsi. Ini kalau dibandingkan dengan makanan biasa ya. Kalau dibandingkan dengan makanan di mall, food court yang harganya kisaran 50-80 ribu, satu kali makan jelas Quarpo lebih murah dan praktis. Fungsi kedua adalah sebagai pengganti makan di saat kepepet. Ingat, untuk bisa naikin berat badan seseorang, kami sarankan untuk makan 5 kali. Nah, kadang di saat punya kesibukan rasanya tuh susah banget untuk bisa makan 5 kali. Yang ada kita cuma makan 2-3 kali. Kalau kamu terus menghentikan kebiasaan makan 5 kali ini, maka kamu pasti akan kembali kurus. Maka disinilah peran susu Quarpo yang bisa jadi pengganti makanmu di saat kepepet sehingga target harianmu tetap bisa tercapai. Oke, itu dia 2 fungsi susu Quarpo untuk bisa naikin berat badan kita. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam cara minum susu Quarpo. 1 kali minum harus 2 sendok scoop kayak gini. Oh ya, scoopnya sudah ada di dalam, kami kasih gratis jadi tinggal dicari aja. Cara minumnya mudah, jadi pertama tuangin air dulu 250 ml pakai shaker Quarpo yang sudah kamu beli. Kalau nggak punya shaker, saya saranin beli karena ini benar-benar berguna banget daripada pakai gelas. Bisa beli shaker Quarpo yang kayak gini, bisa untuk menampung 600 ml. Boleh nggak? Kebetulan saya lupa beli shaker dan pakai blender, boleh. Kamu tinggal tuang air 250 ml ke blender. Kalau kamu merasa susunya terlalu manis, kamu bisa isi 350 ml air ya, itu nggak apa-apa banget. Untuk air, gunakan air dingin, biasa atau panas itu boleh. Kedua, tuangkan 2 scoop susu Quarpo dan shake. Boleh nggak dicampur dengan 1 buah pisang atau setengah sampai 1 alpukat atau selai kacang 1 sendok ataupun es krim 1 sendok. Boleh banget kalau perutnya masih kuat. Justru ini bisa banget menambah kenaikan BB kamu secara sehat ya. Nah, tips untuk menambah kalori atau variasi supaya nggak bosan, airnya juga boleh diganti pakai susu putih ya. Jadi cari susu putih yang tawar, jangan yang manis. Merek apa aja boleh, yang penting susu putih karena lumayan buat nambah-nambah kalori. Jangan susu kental manis ya, karena itu isinya mayoritas gula bukan susu. Nanti bisa jadi kemanisan. Nah, ini mau 250 full susu atau setengah susu setengah air juga boleh. Misalnya susunya 150 dan airnya 200 ml. Gunanya susu cair supaya apa? Supaya kalori yang masuk semakin banyak. Tapi ini kan susu bubuk, boleh nggak dicampur dengan susu cair? Boleh, nggak ada masalah. Oke, lanjut ya. Kemudian setelah itu boleh di-shake seperti ini atau blender. Ingat, kalau cuma susu doang, tanpa dicampur-campur, gunakan shake aja kayak gini cukup banget. Kalau dicampur dengan buah pisang, alpukat boleh di blender. Karena alpukat dan pisang itu tinggi kalori. Nanti kalau mau lihat buah-buahan yang tinggi kalori bisa lihat langsung di meal plan ya. Kalau mau makan buahnya terpisah boleh nggak? Boleh banget, nggak masalah. Gimana kalau aku nggak suka aroma susu, boleh dicampur buah stroberi atau jeruk? Boleh, nggak apa-apa. Nah, setelah itu tinggal diminum aja, habiskan 2 kali sehari. Nah, minumnya kapan? Boleh berbarengan dengan makan atau pada saat snack time ataupun sebelum tidur. Jadwalnya udah kami share di website bagian menu tinggi kalori dan jadwal makan. Oke, jadi sehari minum susunya cukup 2 kali saja, tetapi 1 kali minum harus 2 scoop. Boleh ditambahkan dengan susu putih, 1 buah pisang, atau setengah sampai 1 buah alpukat selai kacang untuk mendapatkan kalori yang lebih. Oh iya, untuk pengeluaran susu 2 kali minum, 4 scoop adalah 29.000 per hari. Dan dalam 5 hari berat badanmu sudah bisa naik 0,5 sampai 1 kg. Karena 1 pos susu untuk 2 kali minum habis dalam 10 kali minum. Jadi kalau kamu mau cek apakah BB kamu naik atau enggak, ceklah pada hari ke-4 atau sampai ke-5. Kalau naik berarti programmu berhasil dan kamu boleh nambah susu Quarpo-nya. Kalau nggak naik kamu bisa konsultasi di WhatsApp dan kami akan membantu kamu. Ingat, pas susunya udah mau habis kamu boleh siap-siap misal di hari ke-3 atau ke-4. Untuk stok susu di hari berikutnya jangan sampai bolong ya. Karena kalau bolong kamu akan kekurangan kalori. Oke, untuk cara minum susunya udah. Sekarang kita ajarin cara makan tinggi kalori dengan membaca
menu tinggi kalori dan mengisi jadwal makan kamu, atau disebut meal plan dan timetable. Kita mulai dari menu tinggi kalori atau meal plan dulu ya. Jadi meal plan itu adalah menu makanan tinggi kalori yang udah kami siapkan agar kamu bisa naikin berat badan. Di dalam meal plan ada masak atau beli. Jadi kalau masak itu ya kamu masak sendiri, kalau beli ya kamu beli makanan di luar. Oke, mari kita bahas soal makan. Jadi kewajiban kamu untuk bisa naikin BB adalah makan 5 kali sehari, terdiri dari makan besarnya 3 kali, susunya 2 kali. Enaknya metode kami, kamu boleh makan kapan aja dan jadwalnya boleh ngacak. Yang penting sehari makan pokoknya 5 kali. Olahraga juga sama, boleh kapan aja, yang penting dilakuin. Waktu istirahat juga bebas karena jam tidur orang berbeda-beda. Jadi nggak perlu takut salah atau berantakan. Mau minum susunya pagi boleh, makannya jam berapa juga boleh. Jadi benar-benar dibebasin banget. Cuman biasanya sih orang nyusun sendiri, dari jam sarapan 1 kali, minum susu 1 kali, makan siangnya 1 kali, susu sore 1 kali, dan makan malam 1 kali. Buat kamu yang sibuk dan nggak bisa ngikutin jadwal, saya nggak pengen kamu tuh tergantung sama waktu. Saya pengennya kamu lagi sibuk bisa lakuin, lagi traveling bisa lakuin, bahkan lagi kerja di luar kota juga bisa lakuin. Makanya kamu mau mengikuti rekomendasi jadwal boleh, mau bikin jadwal biar kamu sendiri yang ngatur jadwalnya, boleh banget. Yang penting 5 kali makan gak bolong-bolong. Jadi gak ada alasan lagi di luar kota, lagi sibuk kerja atau kuliah, tetap bisa lakuin di mana aja dan kapan aja. Yang penting itu bukan jam makan, tapi waktu makan. Apa sih yang kamu makan? Oke, kita mulai. Yang pertama untuk laki-laki. Dalam 1 porsi makanan, kamu harus makan 16 sendok nasi atau sekitar 3 centong. Lalu harus ada daging, boleh ayam, ikan, atau sapi. Ayam atau ikan 1 potong atau sekepal tangan. Kalau porsinya kecil seperti paha ayam, tolong ditambah 1 potong lagi jadi 2 potong. Untuk daging sapi, ambil yang banyak, minimal seukuran 1 kepal tangan, supaya kalorinya terpenuhi. Kalau pilih ikan, kalau ikannya ukuran seperti ikan kembung atau potongan, minimal ambil 1 kepal tangan atau 2 ekor. Terus setelah daging harus ada lauk seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, atau telur. Dan terakhir harus ada sayur, apa aja boleh, 2 sendok makan atau buah. Nah, untuk perempuan dalam 1 porsi makan harus ada 12 sendok nasi atau sekitar 2 centong. Lalu harus ada daging, boleh ayam, ikan, atau sapi. Ayam atau ikan 1 potong. Kalau porsi daging kecil seperti paha ayam, tolong ditambah 1 potong lagi jadi 2 potong. Untuk daging sapi, ambil yang banyak, minimal 1 ukuran kepal tangan, supaya kalorinya terpenuhi. Kalau kalian pilihnya ikan, kalau ikannya ukurannya seperti ikan kembung atau potongan, minimal ambil 2 ekor atau 1 kepal tangan. Nah, setelah daging harus ada lauk seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, ataupun telur. Setelah itu boleh pilih mau sayur atau buah. Min, gimana kalau lagi nggak ada daging? Nah, kalau gitu lauknya yang ditambah. Kalau lauknya nggak ada, dagingnya yang ditambah. Kalau buah atau sayur yang nggak ada, dagingnya ditambah atau lauknya yang ditambah. Nah, jadi laki-laki harus ada nasi plus daging plus lauk plus buah atau sayur. Kalau salah satu nggak ada, berarti porsinya ditambah ya. Untuk sarapan, kita juga udah siapin berbagai jenis menunya di menu dan jadwal makan atau meal plan, jadi kalian bisa baca sendiri di sana. Kalau lagi di luar kota dan nggak sempat, ya udah tinggal makan di resto. Yang penting ada nasi, daging, lauk plus buah atau sayur. Kalau lagi nggak ada nasi gimana? Oke, kamu makan seadanya aja. Yang penting sehari 5 kali porsi makan. Untuk menu sarapan kami udah siapin di meal plan, jadi kalian tinggal ikutin meal plan kami aja. Udah gini aja, simple. Makan harus 3 kali, tapi kalau masih kuat ditambah porsinya yang banyak juga nggak apa-apa banget. Kalau lagi berpergian tinggal bawa aja susu Quarpo-nya. Biasanya aku kalau lagi berpergian aku bawa 1 pot susu plus shaker. Yang penting kalian bawa pot susu Quarpo-nya, jangan sampai enggak, karena kalau kalian bolong yang rugi kalian sendiri, nggak gemuk-gemuk. Min, kalau lagi nggak ada nasi gimana? Ya udah nggak apa-apa, makan aja yang ada. Yang penting 3 kali dan susunya 2 kali. Yang penting itu makannya 5 kali, dan ingat kalau bolong hutangnya harus dibayar besokannya. Nggak boleh didiemin karena nanti BB-mu tuh nggak naik-naik, malah stuck. Jadi hari ini makannya cuma berhasil 4 kali, ya udah berarti besok makannya jadi 6 kali. Nah, sekarang kita masuk ke segmen sesi penutup di video sesi pertama ini, yaitu serba-serbi kasus. Serba-serbi kasus adalah permasalahan yang dihadapi oleh beberapa orang dengan kebutuhan dan masalah khusus. Ini penting banget,
Jadi saya harap semuanya harus nonton sampai habis. Jadi ada sebagian orang itu yang nggak bisa mempraktekkan apa yang kami ajarin. Yang pertama, ada yang nggak kuat makan banyak. Yang kedua, ada yang kalau makannya ngasal maka akan timbul jerawat yang banyak karena kulitnya ini lebih sensitif daripada orang rata-rata. Yang ketiga, ada orang yang lambungnya itu super sensitif. Jadi kalau makan itu harus benar-benar dijaga banget. Kalau makan sedikit aja langsung kamunya nggak karuan atau disebut sakit mah atau asam lambung. Oke, kita bahas yang nggak kuat makan banyak atau nggak nafsu makan dulu ya. Jadi kalau kalian tahu Arya Permana, ini adalah anak muda yang pernah didiagnosa obesitas. Makannya berlebih, setiap makan lapar sampai susah jalan. Sampai satu ketika Arya ini disarani oleh dokter untuk memulai menurunkan berat badan. Pertama-tama dia harus operasi lambung. Kenapa? Karena lambungnya udah terlalu besar, sehingga susah kalau mau nahan lapar. Akhirnya setelah operasi, setiap Arya mau makan banyak, dia langsung mual dan pengen muntah. Efek yang terjadi, Arya makan sehari misalnya 8 porsi makan besar dan tinggi kalori, sekarang cukup makan 3 kali sehari dan rendah kalori aja udah cukup. Sehingga kalorinya berkurang dan dia bisa kurus seperti ini. Nah teman-teman, kita ini kan kebalikan Arya. Kita ini kurus punya lambung kecil. Selama teman-teman gak bisa makan porsi dan target yang sudah saya kasih, maka kenaikan berat badan akan terasa pelan dan cenderung gagal. Ini yang gak dikasih tahu oleh orang. Taunya cuma minum susu, makan pil, minum susu, makan pil. Ya nggak gitu, harusnya surplus kalori. Nah cara terbaik untuk bisa sanggup makan banyak ada 2. Nah yang pertama, ganti tujuan kamu untuk naikin berat badan supaya target dengan fokus terbiasa makan banyak. Nah untuk bisa makan banyak dan minum susu Querpo, kamu harus selesaiin dulu masalahmu yang pertama, yaitu membiasakan lambung yang kecil jadi besar dengan menaikkan porsi makan. Lalu yang kedua adalah dengan menaikkan nafsu makan. Cara menaikkan porsi makan sederhananya kayak gini. Kamu coba makan seperti biasa, nggak usah ikutin program, tapi porsinya setiap hari ditambah sedikit demi sedikit. Terus pilihan makanannya ikutin meal plan, tapi sambil minum susu juga, semampu kamu aja. Ingat, jangan berharap BBI kamu naik dulu, fokus aja sama bikin lambung terbiasa dan nafsu makan kamu meningkat. Supaya kamu gak kecewa karena ekspektasinya terlalu tinggi tapi tetap minum susu. Nah nanti ketika kamu makan dan kamu mengalami mual-mual sedikit karena gak bisa makan banyak, itu di stop. Jangan dipaksa karena kalau kamu muntah, kalorinya terbuang malah sayang. Besok dicoba lagi terus dibiasain. Awal-awal emang pasti mual, tapi lama-lama lambungnya akan terbiasa. Jadi kalau kamu mau berubah, itu harus capek-capek sedikit. Karena bayangin sudah puluhan tahun kamu hidup dengan lambung yang kecil, terus tiba-tiba dipaksa berubah, ya nggak bisa 1-2 hari, jadi harus pelan-pelan tapi pasti. Nah, nanti kalau porsi makan kamu udah lebih bagus, baru kamu boleh makan sesuai dengan program. Kalau gitu buang uang dong. Selama ini kamu udah coba segala cara malah buang uang lebih banyak kan? Nah justru kami mengajarkan cara yang benar dan sadari bahwa kamu dikasih kekurangan lebih banyak oleh Tuhan untuk kamu berusaha lebih. Dijalanin aja prosesnya, karena saya dulu juga nggak nafsu makan, tapi saya latihan pelan-pelan sampai lambung saya kapasitasnya lebih besar. Nah yang kedua adalah meningkatkan nafsu makan. Saran saya, coba berhenti dulu minum pil penambah nafsu makan. Jangan mudah termakan omongan penjual yang bilang nggak ketergantungan bisa naik cepat dan sebagainya. Dan sadar nggak sadar, pasti ada sebagian dari kalian yang minum pil, tapi setelah minum, muka kalian jadi gemuk langsung atau disebut moon face. Saya harap Anda stop sekarang juga minum pil tersebut. Kenapa? Karena di dalam pil tersebut terdapat steroid. Steroid adalah obat anti peradangan yang biasanya digunakan dokter dengan resep khusus untuk orang yang sakit radang. Nah, penggunaan steroid yang tidak mengikuti anjuran dokter akan membuat kerusakan pada organ tubuh. Jadi sebenarnya ini obat super bahaya, bahkan tergolong ilegal. Kelihatannya aja muka kamu jadi gemuk, tapi sebenarnya badanmu itu rusak gak karuan. Dan masalahnya beberapa pil penggemuk itu ada steroidnya dan gak terdaftar dalam BPOM. Cuman karena orang merasa itu murah dan bikin gemuk, ya udah diminum aja. Sekali nggak diminum, badannya malah kurus lagi, tapi tubuhnya sudah rusak. Produk pil penggemuk ini juga sempat viral di internet, bahkan banyak toko-toko yang memasarkan beberapa
ditangkap oleh polisi. Saya nggak bisa sebutkan mereknya, tapi saya cuma ingin kasih tahu lebih baik kita pakai cara yang alami dan benar. Doakan saja semoga Cuervo bisa menjadi perusahaan yang amanah dan bertanggung jawab untuk bisa mengeluarkan suplemen atau vitamin dengan bahan alami untuk bisa menambah nafsu makan. Karena proses ujinya itu butuh waktu tahunan. Jadi saat ini kami belum bisa merekomendasikan dan kami memilih cara yang lebih alami, yaitu dengan membesarkan lambung. Nah, ada cara yang kedua yang lebih ampuh, 1-2 jam sudah langsung kelihatan, harganya murah dan gak bikin ketergantungan. Mau tahu? Oke, langsung aja. Caranya adalah dengan angkat beban. Jadi, olahraga latihan angkat beban ini adalah olahraga yang bisa dilakukan di tempat gym ataupun di rumah. Untuk di rumah bisa tanpa alat gym atau dengan alat gym. Di sesi ini saya nggak bahas detail, tapi inti-intinya aja ya, karena kebetulan ada kasus yang nggak nafsu makan kan. Pengalaman saya dan teman-teman yang nggak nafsu makan, biasanya 1 jam setelah olahraga angkat beban, efeknya langsung terasa jadi nafsu makan. Jadi langsung tuh 1 jam setelah angkat beban. Udah gitu angkat beban itu bikin mood naik dan stres turun karena pas angkat beban itu kan berat. Jadi bikin pegel-pegel dan hormon kortisolnya bikin stres itu turun. Lalu efek yang paling bagus selain nafsu makan meningkat adalah gini. Kalau kalian program tanpa olahraga angkat beban 100% dipastikan hanya akan gemuk di bagian perut alias buncit. Kalau kamu mau gemuknya rata dan badannya bagus, hanya bisa dengan angkat beban ya. Dan angkat beban itu nggak bikin berotot kayak bodybuilder. Ini butuh tahunan sampai puluhan tahun. Jadi kita angkat beban itu manfaatnya banyak. Dari nafsu makan meningkat sampai gemuk merata dan tidak buncit. Kak, kalau nggak mau angkat beban gimana? Boleh aja, tapi nafsu makan kamu tetap turun dan ketika naik pasti perutnya buncit. Jadi nggak ada yang namanya sukses instan. Ingat, mungkin penjual lain nggak ada yang mau share ini karena mereka cuma pengen bikin kalian ketergantungan sama produk mereka. Nanti kalau naiknya bagus, terus pas turun kalian kan beli produknya mereka lagi. Nggak diajarin caranya. Sedangkan kami membuat program karena merasakan apa yang sudah kalian rasakan, sehingga kalian nggak perlu lagi tuh susah payah mengulang kegagalan dari kami. Khususnya untuk materi angkat beban, kami sudah share video di sesi kedua. Jadi habis tonton video ini boleh langsung lanjut ke video kedua. Oke, yang kedua untuk yang punya asam lambung. Kalau asam lambung pastikan dibaca dulu meal plan dari kami dan hindari aja makanan yang pernah bikin lambung kamu sakit. Jadi kalau baca berita di internet itu kan suka sembarangan ya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Nah, cara terbaik adalah tes sendiri karena lambung orang berbeda-beda. Makanan yang nyebabin asam lambung juga beda. Makanya sangat penting bagi penderita asam lambung selalu ngecek hari ke hari jenis makanan yang nyebabin asam lambung. Gimana caranya? Misalnya kamu doyan kopi, tapi feeling kamu nih kopi bisa menyebabkan asam lambung. Ya udah, coba kamu minum kopinya sedikit tapi setelah makan. Nah, lambung kamu aman nggak? Oke, kalau aman kamu catat, oh kopi aman. Nah, coba naikin lagi porsinya 1 gelas. Oh masih aman. Nah, tiba-tiba kamu minum kopi pas perut kosong, kok tiba-tiba sakit? Berarti kesimpulannya kamu boleh minum kopi tapi jangan saat perut kosong. Ini dites semua satu persatu dari mulai makanan serta minuman yang bikin kamu penasaran. Kalau kamu udah tahu apa yang harus kamu hindari di video ini dibuat, berarti kamu udah bagus. Kamu tinggal pilih aja makanan yang tidak cocok untuk kamu dan fokus sama makanan yang kamu cocok. Jangan karena saking semangat ikut program semua dihajar. Tahu-tahu lambung bermasalah yang disalahin kami. Ini nih yang salah, jadi kamu harus lebih hati-hati ya. Oke, nah yang ketiga untuk yang jerawatan. Jadi sebenarnya informasi di internet soal jerawatan juga beragam banget. Terus juga penyebab jerawat itu nggak bisa disalahin karena satu faktor, sama seperti asam lambung. Setiap orang beda-beda, makanya harus dites. Tapi pada intinya dari jurnal dan penelitian yang kami baca, penyebab jerawat adalah dari junk food alias makan gorengan atau instan. Jadi ada baiknya untuk jerawatan kalian harus pilih makanan yang sehat. Rekomendasi makanan yang kurang sehat harus dihindari. It's okay kalau kalian naiknya lebih lama, tapi yang penting jerawat aman dan BB naik pelan tapi pasti. Berikutnya buat yang takut sama gula tapi bukan menderita diabetes. Jadi buat kamu yang takut banget sama gula tapi bukan penderita diabetes, kamu gak perlu setakut itu sama gula. Untuk bisa naikin berat badan memang semuanya berlebih. Yang penting pilih gula yang sehat dan lemak yang sehat.
Karena bukan masalah kebanyakan gula jadi diabetes, tetapi makanan yang tidak sehatlah penyebab berbagai penyakit. Makanya, olahraga angkat beban itu adalah rem kalau misalnya makanan yang kalian pilih itu tidak terlalu sehat karena nggak punya waktu buat masak dan harus beli, tapi nggak sehat ya nggak apa-apa. Tapi nanti harus angkat beban, oke? Selanjutnya untuk yang nanti diare ketika minum susu. Pertama, dicek dulu sebelumnya kamu habis makan apa. Apakah ada makanan sembarangan yang kamu makan atau menu yang kamu makan itu sebenarnya sama aja. Seperti biasanya tapi minum susu diare. Nah, kalau penyebabnya adalah makanan, kamu tetap lanjutkan minum susu serta hindari makanan yang menyebabkan diare. Tetapi kalau makannya sebenarnya sama aja seperti biasa tapi pas minum susu jadi diare, berarti kamu punya laktose intoleran. Laktose intoleran adalah istilah bagi seseorang yang tidak bisa minum susu hewani seperti susu sapi, kambing, domba, dan sebagainya. Ada sebagian orang memang nggak cocok dan diare. Nah, buat yang laktose intoleran, saya sarankan stop konsumsi susu Quarpo. Dan doakan semoga ke depan Quarpo bisa memproduksi susu nabati seperti susu kedelai atau almond. Sebenarnya, sebelum kamu membeli, kami sudah menginfokan di bagian deskripsi marketplace atau website bahwa susu kami tidak cocok untuk yang laktose intoleran. Tapi bisa saja kamu skip dan membeli. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa menghubungi kami di WhatsApp. Siapa tahu kamu yang nonton video ini di waktu kami sudah memproduksi susu nabati. Terakhir tentang cara nimbang. Jadi cara nimbang yang benar itu adalah di pagi hari setelah bangun tidur atau perut kosong. Atau kalau kamu bangunnya subuh berarti setelah bangun tidur. Nah, timbanglah di jam yang kurang lebih sama dan sebelum makan atau minum. Jadi jangan senang dulu kalau baru nimbang udah naik. Terus ketika kamu lagi buang air besar kok turun 1 kilo. Yaitu wajar aja. Tapi ingat, buang air besar yang lancar itu tidak akan mempengaruhi kenaikan. Jadi kalau lancar ya udah artinya pencernaan kamu lancar dan itu bagus. Kenaikan yang benar adalah 2-4 kilo per bulan ya. Oke, baiklah teman-teman pejuang gemuk sehat, sampai sini dulu penjelasan saya di sesi pertama. Saya yakin Anda mempraktekkan apa yang kami ajarkan di video ini selama 5 hari ke depan. Dan kalau Anda pengen langsung olahraga angkat beban, Anda bisa langsung ke sesi kedua untuk belajar teori dan tekniknya yang akan dibawakan oleh personal trainer kami yang sudah bersertifikasi. Tapi kalau mau nunggu minggu depan baru nonton juga boleh-boleh aja. Kalau ada yang kurang kamu pahami dari materi ini, kamu bisa tanyakan di WhatsApp ya. Selamat praktek, sampai ketemu di video kedua dan semangat pejuang gemuk sehat. Selamat praktek!